Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Juwita, saya dari kelas 12 TKJ 1. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Tapung Hulu. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang peranan pers di Indonesia. Baiklah, kita akan menuju ke pengertian pers terlebih dahulu. Ada yang udah tahu pers? Mudah saja sih menurut saya. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, mendapatkan, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya. Dengan menggunakan apa? Menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Sampai situ udah paham belum tentang pengertian pers? Terus yang kedua, istilah pers. Istilah pers ini berasal dari kata person, yaitu kata Belanda yang berasal dari negara Belanda, yaitu person. Yang kedua yaitu pers, berasal dari negara Inggris. Kedua kata tersebut berarti menekan. Apa sih maksud menekan? Kok menekan gitu? Kata menekan itu merujuk pada mesin cetak kuno yang harus ditekan dengan keras agar bisa menghasilkan karya cetak pada lembaran kertas. Ada juga menurut El Taufik bahwasannya pers dalam arti sempit diartikan sebagai surat kabar, koran, majalah, tabloid, dan buletin kertas, buletin kantor berita. Jadi pers terbatas pada media cetak. Kedua, pers dalam arti luas mencakup semua media massa, termasuk radio, televisi, film, dan internet. Sampai situ udah paham belum? Apa menurut El Taufik pers dalam arti sempit maupun dalam arti luas? Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi pers dalam masyarakat yang demokratis. Fungsi itu ada 5 ya teman-teman. Oke, yang pertama yaitu fungsi informasi, yang kedua fungsi pendidikan, yang ketiga fungsi hiburan, dan yang keempat fungsi kontrol sosial, dan yang terakhir yaitu fungsi sebagai lembaga ekonomi. Kita akan menjelaskan tentang fungsi informasi. Apa sih fungsi informasi itu gitu? Baiklah, fungsi informasi yaitu menyajikan informasi karena masyarakat memerlukan informasi yang pastinya informasi yang akurat dan positif tentang berbagai hal yang terjadi di masyarakat maupun di negara. Yang kedua, fungsi pendidikan sebagai sarana pendidikan massa, yaitu mass education. Maka pers memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasannya. Yang ketiga yaitu fungsi hiburan. Hal-hal yang bersifat hiburan sering juga dimuat oleh pers agar kita itu tidak terlalu fokus ke berita-berita berat atau hard news dan artikel-artikel yang berbobot. Baiklah, yang keempat, fungsi kontrol sosial adalah sikap pers yang memperbaiki keadaan melalui tulisan. Tulisan yang dimaksud apa sih? Tulisan yang dimaksud memuat kritik baik, langsung ataupun tidak langsung terhadap aparatur negara dan lembaga masyarakat. Yang kelima nih, yang terakhir,
Fungsi sebagai lembaga ekonomi. Apa sih fungsi sebagai lembaga ekonomi itu? Yaitu pers memiliki bahan baku yang diolah sehingga menghasilkan produk yang dinamakan oleh berita. Yang kita tahu, berita-berita tentang dunia maya, berita tentang kejadian alam ataupun bencana-bencana alam lainnya itu, dan yang diminati oleh masyarakat, yang tentunya harus yang positif ya teman-teman semua, dan memiliki nilai jual yang tinggi. Oleh sebab itu fungsinya juga sebagai lembaga ekonomi karena memiliki nilai jual yang tinggi. Baiklah teman-teman semua, sekian dari saya. Apabila kata-kata saya ada yang kurang enak di hati Anda semua, teman-teman semua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.